Nah, ini dilanjut Bro Mosat karena saya mau keluar. Ini sebentar Bang Ken, saya ini diskusi sama siapa ya? Karena saya waktunya sampai jam 12 nih. Saya rasa Ya, sama yang di atas. Siapa aja yang di atas? Kita selesaikan aja dulu, buktikan kalau Yesus itu beragama Kristen. Oke. Jadi saya ingin luruskan bahwa Islam itu dengan shalom itu bagaikan langit dan bumi. Shalom itu damai, ya. Shalom bukan Islam. Kalau shalom itu di dalam Arab namanya salam. Salam itu shalom. Di dalam Arab salam, bukan Islam. Islam itu secara etimologi adalah menyerah. Ya, itu secara etimologi. Nandar itu coba kita fair-fairan buka data ya. Jadi saya ingin luruskan dulu karena ini ada cocokmologi akut dari Nandar. Islam dicocokkan dengan Salum, Salum dicocokkan dengan Islam. Itu cocokmologi akut. Nih, di zamannya Muhammad itu tidak pernah membawa damai, tetapi yang ada itu huru hara. Contoh yang sudah saya bawakan tadi ya, Muhammad itu, nah ini di hadis yang lain ya. Ini Islam ini Islam. Muslim 3311. Yang Muslim awam di bawah dicatat hadisnya supaya Anda bisa baca sendiri. Muslim 3311 buat Muslim awam ya. Nih. Ini gambaran Islam. Jadi Islam itu jauh dari kata damai, shalom. Jauh. Islam itu adalah berbanding terbaliknya. Ya. Nah, di sini Muhammad keluar dan bersabda, "Mari kita pergi ke pemukiman orang-orang Yahudi." Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai di pemukiman mereka, Muhammad berdiri di hadapan mereka dan berseru, "Wahai kaum Yahudi, masuk Islam. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat." Mereka lalu menjawab, "Wahai Abu Qasim," Muhammad namanya Abu Qasim ya, "kamu telah sampaikan itu." Muhammad menimpali itu, "Yang aku inginkan, masuk Islamlah kalian akan selamat. Dengan kata lain, kalau tidak masuk Islam, kalian tidak selamat." Ini penundukan, jadi butuh orang menyerah. Mereka menjawab, "Kamu telah sampaikan itu, wahai Abu Qasim." Muhammad bersabda, "Begitulah yang kami inginkan." Itulah Islam. Islam adalah penundukan sehingga orang itu menyerah. Maka Islam artinya orang-orang yang menyerah. Kumpulan-kumpulan orang yang menyerah. Kumpulan-kumpulan orang yang diintimidasi. Kumpulan-kumpulan orang yang dipaksa. Itu Islam. "Kamu telah sampaikan, wahai Abu Qasim." Begitulah beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu aku mengusir kalian." Mengapa diusir? Karena tidak masuk Islam, karena tidak menyerah. Jadi kalau tidak menyerah itu diusir. Mengusir kalian dari negeri ini. Barang siapa masih memiliki harta di antara kalian hendaknya dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang tidak Islam itu diusir. Nah, di mana lagi? Selain diusir itu disembeli. Nah, di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, sebagian orang yang tidak diragukan integritasnya, mereka bahwa Ali bin Abu Thalib berteriak keras kepada kaum muslimin mengepung Bani Quraisyah. Setelah itu orang laki-laki Yahudi Quraisyah disuruh turun. Kemudian Muhammad SAW memerintahkan orang-orang Yahudi dibawa ke parit.
waktunya habis Malikil. Jadi di sini bukan nggak nyambung ya guys. Ini Pak Malikil mengkomparasi dan membantah bahwa tadi katanya Kristus itu membawa ajaran Islam. Jadi menurut Pak Herdi, Yesus tidak pernah membawa ajaran seperti itu. Begitu, demikian. Lanjut Bang Nandar. Iya. Kalau masalah perilaku ya saudara, Yesus sendiri nih, menurut Yesus orang non Yahudi adalah anjing-anjing kecil. Nah, apakah Yesus menghina orang-orang Yahudi dengan menyebut mereka anjing-anjing kecil? Bahkan kita lihat ya saudara-saudari yang terkasih, bagaimana ajaran Yesus yang sesungguhnya. Kalau saya secara saklek menafsirkan Alkitab secara sembrono. Ini kalau tulisan merah di dalam Alkitab adalah perkataan Yesus, saudara. Kata Yesus apa? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bayangkan, Yesus membuat perumpamaan tentang dirinya yang dianggap real oleh para pengikutnya. Makanya salah satu pengikut Yesus itu akan ada yang membawa pedang dan yang menebas telinga salah satu tentara Romawi ya, kalau tidak salah itu, atau Rabi Yahudi. Kenapa? Karena terayu dengan ucapan Yesus ini. Tidak yang siapa yang tidak suka jadi Yesus jadi rajanya, maka bunuhlah, kata Yesus, di depan mataku. Makanya kenapa Yesus ketika disalib ada mahkota berduri sebagai bentuk penghinaan, karena target atau obsesi Yesus tidak tercapai. Kemudian tadi Herdi mengatakan Yesus membawa pedang. Itu dibantah sendiri oleh Yesus. Nah, di dalam Matius 10 ayat 34, Jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk membawa damai, kata Yesus. Makanya Yesus menubuatkan tentang orang yang akan membawa damai, yaitu Islam. Itu ayatnya jelas dalam bahasa Ibrani. Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang, kata Yesus. Makanya para murid ada yang menjual jubahnya untuk membeli pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, bla bla bla. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya poin saya ini bukan di sini. Ya, poin saya ini siapa sih Yesus itu? Tidak berbicara tentang perkataan Yesus. Kalau berbicara tentang perkataan Yesus, Yesus katanya penuh kasih tapi mengutuk pohon ara. Padahal kalau dia punya kehendak harusnya berbuahlah pohon ara. Kenapa harus dikutuk? Kita tidak membahas itu, saudara. Makanya saya bilang tidak ada satu pendebat Kristen pun yang mampu membantah hal ini. Kenapa? Karena jelas loh bahwa Kristen itu dibuat oleh orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Yesus di Antioquia. Itu yang harusnya kamu bantah. Nah, kemudian apakah agama Yesus? Sangat jelas tadi di dalam bahasa Ibrani juga sudah termaktub. Ini yang harusnya Anda bantah loh. Shalom ani masyir lahem, kuberikan Islam ini kepada kalian. Et slomi ani noten lahem. Saya percaya dan yakin betul kenapa kamu lari kemana-mana, karena kamu tidak menguasai original text. Sedangkan saya Ibrani bisa, Yunani bisa, Arabik bisa baca. Nah, ini yang jadi nggak nyambung. Saya original teks, kamu terjemahan. Saya data, kamu malah lari ke sana ke sini. Nah, kalau berbicara tentang Al-Quran, bagaimana sudut pandang Al-Quran terhadap Yesus dan para murid Yesus, baca Quran surat Al-Imran ayat ke-52. Makanya nih, saya baca Al-Quran aja bukan terjemahan. Mana ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhad bi anna muslimun. Ternyata para murid Yesus itu muslim, bukan Kristen. Tidak ada di sini berkatakan wa ashhad bi anna nasroniyun, saksikanlah kami adalah orang Nasrani, atau wa ashhad bi anna masyahiyun, kami adalah orang-orang Kristen. Tidak ada, karena Kristen itu memang dibuat oleh orang-orang kafir, ciptaannya orang-orang kafir di Antioquia. Anda sadar, Anda tidak sadar, Anda jujur atau tidak jujur, Kristen ini dibuat oleh orang-orang kafir. Fakta itu, ayatnya ada. Sedangkan Yesus menubuatkan tentang Islam ada, baik dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Kristen. Makanya saya himbau ya teman-teman, ini berat loh. Bambang Nursena sama Ibu Rita Wahyu saja belum tentu loh berani menghadapi tema ini. Karena jelas Yesus adalah seorang Muslim. Ajaran Islam itu sama dengan ajaran Yesus. Payomer Yahshua HaMashiach, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Artinya apa, saudara? Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala,
Allah dalam bahasa Ibrani El Kadosh, ya, El Kadoshim. Kalau dalam bahasa Ibrani Maha Tinggi, Elion, Tuhan yang Maha Tinggi. Jelas itu. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan Anohi hadabar au hamillah. Tidak pernah Yesus mengatakan aku adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena dia adalah Muslim. Tidak akan sanggup Anda bantah dan pasti akan Anda lari lagi dari tema ini. Percaya saya. Terima kasih. Oke, waktu habis, silakan Pak Mojad atau Pak Malikil.